Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat bernafas, nikmat santap sahur, dan bisa menjalankan aktivitas ibadah puasa sebagaimana mestinya. Semoga ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu yang lalu sempat heboh di masyarakat kita tentang fenomena waktu imsak. Sebenarnya bagaimana pandangan Islam melihat istilah waktu imsak ini? Perlu diketahui bahwasanya 4 madhab, yaitu madhab Imam Hanafi, Imam Malik, madhab Asy-Syafi'i, dan Ahmad ibnu Hanbal bersepakat bahwasanya kewajiban berpuasa itu waktunya dimulai dari terbitnya fajar atau ketika waktu subuh tiba. Dan ini berdasarkan yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makanlah, minumlah kalian sehingga terlihat jelas benang yang berwarna putih dari benang yang berwarna hitam, yaitu di waktu fajar. Dalil yang kedua adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya wa kulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah kalian, minum juga sampai Ibnu Abdullah bin Ummi Maktum mengumandangkan adzan. Fa innahu la yu'adzinu, sungguhnya adzannya Ibnu Ummi Maktum ini tidak mengumandangkan adzan kecuali kalau waktu subuh sudah tiba. Artinya di sini sekali lagi 4 madhab memang sepakat bahwasanya awal diwajibkan untuk kita menahan lapar dan haus, awal diwajibkan untuk kita memulai puasa itu adalah ketika waktu fajar tiba. Kemudian ada istilah di negara kita dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara dengan istilah imsak. Imsak adalah waktu jarak sekitar 7 atau 10 menit sebelum waktu subuh itu datang. Kalau kita lihat pengertiannya, imsak ini berasal dari bahasa Arab, yaitu amsaka yumsiku imsakan, artinya menahan. Maka datangnya waktu imsak ini adalah sebagai tanda, sebagai lampu kuning atau kehati-hatian supaya kita persiapan untuk mempersiapkan diri kita berpuasa, karena sebentar lagi akan masuk waktu subuh dan waktu fajar. Maka imsak di sini adalah dimaksudkan untuk kita mempersiapkan diri, untuk kita berhati-hati untuk menjalankan ibadah puasa yang kurang sebentar lagi masuk waktu subuh. Kemudian kalau kita melihat di hadis lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, yang hadis ini diriwayatkan Anas an Zaid bin Sabit, bahwasanya kata Zaid bin Sabit, kunna atau tasaharna ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Sabit berkata bahwasanya beliau pernah sahur bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma qama ila shalah. Kemudian setelah sahur Rasul bangkit melaksanakan sholat. Maka sahabat Anas bertanya, kam kana baina al-adzan was sahur? Berapa jarak antara waktu adzan dan sahur? Maka sahabat Zaid bin Sabit menjawab, qadru khamsina ayah, yaitu sekitar, kalau dibuat baca Al-Quran itu sekitar 50 ayat. Ini artinya meskipun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman beliau tidak ada yang namanya istilah imsak, atau tidak ada dikumandangkan sholawatan atau tarhim di masjid-masjid, itu tidak ada. Tetapi pada dasarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga melaksanakan imsak, yaitu berhati-hati dan memberi jarak antara waktu sahur
dengan waktu fajar. Itu Rasulullah SAW yang beliau lakukan adalah memberi jarak antara sahur dengan waktu fajar. Sesungguhnya kita juga ketika melaksanakan imsak ini sesungguhnya melaksanakan sunnah Rasul SAW. Meskipun kita tidak mengisinya dengan sesuatu yang seperti Rasul SAW langsung sholat, tetapi kita sejatinya telah melaksanakan jeda antara waktu sahur kita dengan imsak, antara waktu sahur kita dengan waktu fajar. Maka dari itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika Anda masih belum melaksanakan sahur atau selesai makan kemudian waktu imsak tiba belum sempat minum saja, tidak apa-apa dan tidak membatalkan puasa, atau masih belum sahur sama sekali, ingin sahur 2 atau 5 suap nasi, sekiranya itu memungkinkan tidak sampai masuk kepada waktu subuh, meskipun itu sudah imsak tidak masalah. Karena memang ini imsak adalah waktu berhati-hati, waktu persiapan kita menjelang melaksanakan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita keluar dari bulan puasa ini menjadi hamba yang soleh dan solehah, semakin bertakwa dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.